Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori lokasi yang akan disajikan dalam bentuk mini video. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk lebih memahami mengenai apa itu teori lokasi dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen pengampu Ibu Feni Merisa SEMSI. Lantas, siapa aja sih yang tergabung dalam kelompok 10? Yang pertama ada Aldina, Marisa, dan Putri Aisyah sebagai tim penyusun materi dan PowerPoint. Yang kedua ada Anggita, Bartolomeus, Nadia Lasa, yang Paramita dan Kuarten sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Ilham Gani dan Nora Yunita sebagai editor. Jadi, jangan kemana-mana ya, dan selamat menyaksikan. Terima kasih kepada saudari Nadia Lasa yang telah membuka. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu pendahuluan. Teori lokasi adalah suatu ilmu yang mengkhususkan analisisnya pada penggunaan konsep space dalam analisa sosial ekonomi. Salah satu hal yang dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap orang yang dikunjungi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang pertama itu ada model von Thun. Dalam modelnya, von Thunen membuat asumsi yang pertama, wilayah analisis bersifat terisolir atau isolated state, sehingga tidak terdapat pengaruh pasar dari kota. Yang kedua, tipe pemukiman adalah padat di pusat wilayah atau pusat pasar, dan makin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah. Yang ketiga, seluruh wilayah model memiliki iklim, tanah, dan topografi yang seragam. Yang keempat, fasilitas pengangkutan adalah primitif atau sesuai pada zamannya dan relatif seragam. Yang kelima, kecuali perbedaan jarak ke pasar, semua faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Terima kasih. Berikut kurva menurut model von Thunen. Gambar tersebut terlihat bahwa tingkat sewa tanah adalah paling mahal di pusat pasar dan semakin rendah apabila makin jauh dari pasar. Kurva A menggambarkan permintaan tanah atau sewa tanah untuk kegiatan A. Sedangkan kurva B menggambarkan kurva permintaan tanah atau sewa tanah untuk kegiatan B. Kegiatan A bersifat tak acuh atau indifference pada kurva permintaan tersebut. Artinya, bagi mereka sama saja berlokasi di titik manapun pada cakupan kurva tersebut. Perbedaan kurva permintaan A dan B, maka sampai jarak T akan dimenangkan oleh kegiatan A. Dengan kegiatan B, maka sampai jarak T akan dimenangkan oleh A. Sedangkan setelah titik T dimenangkan oleh kegiatan B. Hasil beberapa analisis berupa pola penggunaan tanah berupa diagram cincin. Berikut merupakan gambar lingkaran cincin. Pada pusat pertama ada lambang P yaitu pasar, lingkaran cincin pertama yaitu pusat industri, lingkaran cincin kedua yaitu pertanian intensif atau produksi sudah sayur, yang ketiga wilayah hutan, yang keempat pertanian ekstensif, dan yang kelima wilayah peternakan. Sedangkan yang terakhir adalah daerah pembuangan sampah. Teori lokasi biaya minimum Weber. Model teori Weber bertitik tolak pada asumsi. Yang pertama adalah unit lahan adalah suatu wilayah yang terisolasi iklim, yang homogen konsumen, terkonsentrasi pada beberapa pusat, dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna. Yang kedua, beberapa sumber daya alam seperti air, pasir, dan batu bata tersedia di mana jumlah memadai. Dan yang ketiga adalah material lainnya seperti bahan bakar mineral dan tambang tersedia secara sporadik dan hanya terjangkau pada beberapa tempat terbatas. Yang keempat adalah tenaga kerja tidak ubiquitas atau tidak menyebar secara merata, tetapi berkelompok pada beberapa lokasi dan dengan mobilitas yang terbatas. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini kita memisalkan ada dua sumber bahan baku yang lokasinya berbeda, yaitu M1 dan M2, dan pasar berada pada arah yang lain. Nah, dengan demikian kita dapat melihat bahwa terdapat tiga arah lokasi, sehingga ongkos angkut termurah adalah pada pertemuan dari tiga arah tersebut. Nah, dari gambar ini pula kita dapat melihat bahwa lokasi optimum adalah titik T.
Rumus indeks material atau IM-nya adalah apabila IM lebih besar dari 1, perusahaan akan berlokasi dekat ke bahan baku, dan apabila IM lebih kecil dari 1, perusahaan akan berlokasi dekat dengan pasar. Selanjutnya, pada wilayah seperti ini, jika titik T adalah tempat dengan biaya transportasi minimum, maka di luar T dapat dibuat titik-titik dengan tingkat biaya transportasi yang sama penyimpangannya dari titik T. Apabila titik-titik tersebut dihubungkan dengan yang lain, akan diperoleh sebuah kurva tertutup merupakan lingkaran yang dinamakan isodapan. Akan diperoleh pula beberapa tingkatan lingkaran sesuai dengan tingginya ongkos T. Nah, selanjutnya, apabila terdapat diagram dengan 3 industri seperti ini, yang masing-masing memiliki lokasi biaya transportasi minimum pada titik T1, T2, dan T3, maka masing-masing industri memiliki isodapan kritis yang saling berpotongan pada lokasi A. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa aglomerasi akan terjadi pada titik A karena lokasi itu lebih efisien dibanding dengan titik T masing-masing. Baiklah, kita masuk dalam teori lokasi pendekatan pasar Lodge. Di sini Lodge mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya atau jumlah konsumen yang dapat didapatkannya. Makin jauh dari tempat penjual, maka konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi tempat penjual semakin mahal. Dalam hal ini, berkaitan tentang strategis tempat penjualan, di mana tempat itu menentukan ramai atau laku tidaknya hasil jualan kita. Kita lanjut. Teori lokasi memaksimumkan laba. Terdapat gambar di mana A dan B adalah titik lokasi serta O adalah titik optimal. Dan terdapat juga garis lengkung AC atau average cost dan garis lengkung AR atau average revenue. Bisa kita lihat, teori ekonomi menerapkan average cost atau biaya rata-rata dan average revenue atau pendapatan rata-rata untuk tingkat produksi yang berbeda pada lokasi yang sama. Sebaliknya, geograf menggunakan konsep di atas lokasi yang berbeda pada tingkat produksi yang sama. Lokasi yang memberikan keuntungan adalah antara A dan B, serta yang optimal ada pada titik O. Lebih ke kiri dari titik A atau lebih ke kanan dari titik B, perusahaan akan menderita kerugian. Kita lanjut. Model gravitasi sebagai faktor penentu lokasi. Di sini kita lihat bahwa definisi dari model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik suatu potensi yang berbeda pada suatu lokasi. Dalam artian bahwa setiap lokasi itu memiliki keunggulan atau benefit tersendiri dalam melakukan perdagangan atau penjualan, baik antar tempat atau wilayah. Kita lanjut pada teori pemilihan lokasi kegiatan industri secara komprehensif. Untuk menetapkan lokasi suatu industri secara komprehensif dalam skala besar, diperlukan gabungan dari berbagai pengetahuan dan disiplin. Apabila hendak membangun dan mengembangkan sebuah usaha baru pada lokasi tertentu, pengusaha harus melakukan apa yang dinamakan studi kelayakan finansial. Studi kelayakan finansial memiliki penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek dan biasanya itu dalam bentuk proyek investasi. Dan hal pertama yang dilakukan adalah perencanaan cost flow dari data-data yang telah tersedia. Demikianlah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai apa itu teori lokasi. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.